Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Setelah gagal total di Piala AFF, Timnas Indonesia sekarang malah dapat kabar yang bikin merinding. Kali ini Garuda berpeluang turun dengan kekuatan penuh di FIFA ASEAN Cup 2026. Karena turnamen ini masuk kalender resmi FIFA, pemain Indonesia yang main di Eropa juga bisa dipanggil. Jadi nama-nama yang kemarin absen berpeluang balik lagi. Ini jelas beda cerita sama AFF kemarin. Indonesia bakal jadi tuan rumah dan masuk grup A bareng Malaysia, Singapura, sama India. Turnamennya berlangsung di periode FIFA Matchday. Jadi alasan soal klub nahan pemain harusnya jauh berkurang. Setelah gagal lolos dari fase grup AFF, sekarang nggak ada alasan buat main setengah-setengah. Kalau full tim masih gagal juara, berarti masalahnya bukan skuad lagi. Setuju? Iya, betul. Kalau misalkan kita pakai full squadnya pemain-pemain abroad dan kita sampai kalah di FIFA ASEAN Cup nanti bulan September, ya setuju sih. Bukan skuadnya yang salah, tapi ada yang salah dengan pelatihnya gitu. Tapi teman-teman, kalau kita lihat flashback lagi ya, kembali ke belakang, waktu FIFA Series dan FIFA Matchday berapa bulan yang lalu, kita pakai pemain-pemain abroad. Ada Rizky Ridho yang main di lokal, Tom Aye, dan beberapa pemain lain. Itu permainan kita bagus teman-teman. Bayangkan kita lawan Oman saja kita bantai 3-0, Mozambik juga kita hajar mereka. Itu kan kita cuma kalah waktu itu dari Bulgaria, itu pun 1-0 lewat penalti. Jadi secara permainan, kalau kita punya pemain-pemain yang di Eropa itu pulang dan bisa bermain di timnas, itu kan bagus. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk FIFA ASEAN Cup ini kita harus kalah gitu. Tidak ada alasan kita tidak juara. Kalau sampai kalah lagi dengan kualitas pemain seperti ini, dengan tim yang seperti itu berarti ada salah. Yang salahnya itu bukan pemain-pemainnya tapi pelatihnya. Dan fix dia harus diganti memang. Ya jangan tunggu lama-lama, harus diganti secepatnya. Kalau FIFA ASEAN Cup ini gagal lagi gitu. Ini saja kemarin AFF kan sudah banyak supporter yang marah, apalagi di FIFA ASEAN Cup. Kalau sampai gagal lagi, maka ya dia tidak punya tempat lagi di hati supporter timnas. Pastinya begitu, tidak akan ada lagi. Pastinya bro, dan itu memang sangat-sangat menyakitkan. 19 tahun selalu berujung pemecatan, tapi rekor buruk itu akhirnya terputus di tangan John Herdman. Dari Peter Witt di 2007 sampai Sintayong di 2024, pelatih timnas Indonesia pasti didepak kalau gugur di fase grup Piala AFF. Tapi di 2026 John Herdman jadi pelatih pertama yang posisinya tetap aman meski dapat hasil serupa. Keputusan dapat buat dipertahankan atau harusnya diganti juga? Tulis pendapat kalian. Oke, kita tidak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi dengan federasi dan juga John Herdman. Maksudnya kita tidak tahu mereka punya perjanjian itu seperti apa. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti gagal di Piala AFF itu sebuah aib untuk Indonesia. Dan pelatih-pelatih sebelumnya kan dipecat juga. Yang terakhir itu kan Sintayong. Itu karena gagal di AFF ya dipecat. Nah, sekarang John Herdman rupanya masih bertahan. Ya kalau kita mau lihat sih sebenarnya ya bisa jadi spekulasinya itu karena dia masih baru pimpin timnas Indonesia. Jadi ya mungkin masih dikasih kesempatan lah, apalagi di bulan September ini ya kan tidak lama ini kan, mungkin berselang beberapa minggu langsung FIFA ASEAN Cup. Nah saya sih yakin kalau dia gagal di FIFA ASEAN Cup pasti akan dipecat. Yakin 100% saya kalau John Herdman gagal di Piala FIFA ASEAN Cup itu pasti dia akan dipecat. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena sudah ada tanda merah kemarin waktu di Piala AFF. Itu kan target Indonesia, Federasi Indonesia kan apa? Juara. Target dari PSSI itu kan juara AFF. Tapi kan hasilnya semifinal kita tidak lolos. Jangankan masuk semifinal, bro. Babak penyisihan aja kita tidak lolos. Jadi itu sudah menurut saya tanda merah, itu satu straight merah itu. Jadi kenapa dia belum dipecat? Ya saya sih punya spekulasi bahwa kemungkinan besar dia masih dikasih kesempatan sampai FIFA ASEAN Cup. Kalau dia gagal di FIFA ASEAN Cup, pasti akan dipecat, tidak akan diperpanjang. Dan sekarang siapa yang akan mau menggantikan dia? Ya kita tidak tahu, semua tergantung federasi. Ya, tapi memang kalau sampai kalah di FIFA ASEAN Cup dengan notabene kualitas pemain ada Jitses, ada Verdong dan lain-lain pemain-pemain yang kita bermain yang abroad lah. Kalau sampai kita gagal dan kalah lagi di FIFA ASEAN Cup, jelas dia harus dipecat. Berarti ada yang salah.
Ya saya sih setuju kalau misalkan dia dipecat, ya kan? Karena berarti ada yang salah, ada yang tidak beres dan harus dipecat. Tapi semoga lah kita amit-amit lah bro, kita gagal di AFF, masa di FIFA Asian Cup gagal lagi. Janganlah, kita mau kan gagal di AFF ya FIFA Asian Cup sudahlah. Ini jadi hiburan lah buat kita, timnas diisi pemain-pemain yang berkualitas. Ya datang ke FIFA Asian Cup dengan full squad, pemain-pemain bagus. Ya, kita tidak berharap kalah lah. Kita punya ekspektasi tinggi lah dengan timnas ini. Ya kan, kalau kemarin di AFF ya sudahlah, lupakan lah, kita sudah lupa, sudah move on. Ya, sekarang kita di FIFA Asian Cup lah. Kalau sampai kalah ya sudah. Selamat tinggal sudahlah John Herman itu. Jadwal FIFA ASEAN Cup 2026 resmi keluar. Kalau ada yang masih belum tahu, FIFA ASEAN Cup ini merupakan turnamen terbaru yang masuk dalam kalender FIFA. Dalam turnamen ini ada 2 divisi, dan Indonesia berada di divisi 1, tergabung di grup A bersama Singapura, Dik Malai, dan negara undangan India. PSSI juga secara resmi mengonfirmasi venue untuk FIFA ASEAN Cup yang akan digelar pada September hingga Oktober mendatang, yaitu di Stadion Gelora Bung Karno dan Sijalak Harupat. Nah, yang menarik, klub wajib melepas pemainnya untuk membela tim nasional selama turnamen ini berlangsung. Artinya, timnas Indonesia bisa menurunkan para pemain orinya. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melakoni laga perdana melawan Singapura yang kemarin sempat mempermalukan kita di Piala AFF. Jadi, laga ini jelas bakal jadi kesempatan buat Garuda membalas kekalahan tersebut. Di laga kedua, Indonesia akan menghadapi rival abadi Dik Malai. Menariknya, kedua saudara ini sudah sekitar 5 tahun tidak bertemu. Jadi, pertandingan ini dipastikan bakal panas. Dan di laga pamungkas, Indonesia akan menghadapi negara perindavan. Jadi, kalau melihat komposisi grup dan potensi pemain yang bisa diturunkan, FIFA ASEAN Cup 2026 ini jelas bakal menarik untuk disaksikan. Apalagi kalau timnas Indonesia benar-benar turun dengan skuad terbaiknya. Saya yakin John Herman tidak akan uji coba lagi lah, tidak akan eksperimen di FIFA ASEAN Cup. Tidak akan. Apalagi ini ya seperti kesempatan terakhir lah. Saya lihatnya sebagai ini kesempatan terakhir untuk John Herman membuktikan diri bahwa dia bisa bawa Indonesia jauh lebih tinggi lah. Dia bisa bawa Indonesia masuk Piala Dunia karena dia bilang negara ini punya cita-cita untuk masuk Piala Dunia dan dia mau bawa Indonesia ke Piala Dunia. Nah di FIFA ASEAN Cup ini saya pikir jadi panggung terakhirnya beliau John Herman untuk membuktikan bahwa dia bisa membawa mimpi Indonesia itu ke Piala Dunia. Ya di sinilah FIFA ASEAN Cup. Dengan pemain-pemain yang dia bawa ini seperti J. Itses dan lain-lain, saya pikir Indonesia mustahil lah bisa kalah gitu. Apalagi kalau kita hanya lawan cuma Malaysia, kita cuma lawan Singapura. Ya kemarin tuh Singapura pun lawan kita ngos-ngosan ya kan. Ngos-ngosan kita pakai pemain Liga 1, apalagi ini pakai pemain yang bertahan bagus. Mulai dari kiper sampai back lah bagus lah. Depan juga ada nanti ada Lutfi Keri, ada Mitchell Baker, ada Ole Romeni. Jadi saya pikir ya 90% kemenangan untuk Indonesia. Kalau dilihat dari skuadnya kita gitu ya. Tapi ya semoga John Herman tidak coba-coba pemain lah. Dan ya pemanggilan saya harap ya pemain-pemain yang dulu perform ya harusnya dipanggil. Contoh Ricky Kambuaya itu kan tidak dipanggil kemarin di AFF. Kita bertanya-tanya juga toh kenapa Ricky Kambuaya tidak dipanggil. Sayuri bersaudara kenapa tidak dipanggil. Kenapa Marcelino cedera terus? Ada apa, ya kan? Kita kan bertanya-tanya juga ada apa sebenarnya. Cuma kan kita mau, ya sudahlah lupakan lah gitu. Siapapun yang dipanggil ya dia tetap mewakili timnas. Cuma kan boleh dong kita sebagai supporter bertanya-tanya, kenapa pemain-pemain sekelas Ricky Kambuaya, Sayuri bersaudara itu tidak dipanggil? Padahal kalau mau dibilang kualitas, mereka bukan kaleng-kaleng bro. Senior juga mereka. Sering dipanggil di timnas senior, mau AFF, mau kualifikasi Piala Dunia, mereka main bagus. Apalagi kemarin itu waktu di eranya siapa ya, Clever atau siapa, Herman ya kalau tidak salah, yang umpan trivelanya si Ricky Kambuaya itu harusnya itu kan bagus ya, harusnya Ricky Kambuaya dipanggil. Cuma kemarin entahlah tidak dipanggil, mungkin dipanggil tapi dicoret, kita juga tidak tahu ya teman-teman. Tapi yang pasti tidak hadirnya mereka ini buat kita bertanya-tanya. Nah kita harap di FIFA ASEAN Cup ini pemain-pemain yang dipanggil memang tidak ada pemain titipan, tidak ada pemain yang ya seperti ya katakanlah pemain masukan gitu. Pemain yang disodor-sodorkan gitu. Kita harap sih tidak ada yang begitu ya teman-teman ya. Tapi ya ada ataupun tidaknya nanti kita harapnya itu menang, juara. Ekspektasi kita juara. Semoga ekspektasi kita bisa terpenuhi supaya kita tidak marah-marah lagi.
Netizen minta Shin Tae-yong balik ke timnas. Bos Oi, Persija buka jangan. suara. Setelah Indonesia gagal lolos ke Siapa semifinal melatih Piala Persija? AFF 2026, nama Shin Tae-yong kembali ramai diminta menangani Garuda. Tapi Presiden Persija Muhammad Prapanca menegaskan STY masih terikat kontrak dengan Persija dan belum ada pembicaraan soal kembali ke timnas. Menurut kalian, STY perlu kembali melatih timnas Indonesia? Netizen minta Oke, apakah Shin Tae-yong perlu melatih timnas Indonesia? Kita mulai dari kacamata mana dulu nih? Kalau menurut saya dari kacamata supporter, melihat prestasinya Shin Tae-yong, ya menurut saya ya, tidak ada salahnya Shin Tae-yong kembali. Tahu masih banyak juga kan timnas atau klub atau apapun itulah tim-tim yang sudah pernah pecat pelatih ya kan, terus kembali reuni gitu kan. Kemarin Real Madrid juga begitu. Setelah Jose Mourinho sudah bertahun-tahun tidak menukangi Real Madrid, dipecat waktu itu, sekarang kan jadi pelatihnya Real Madrid lagi gitu. Nah, kita juga berharap kalau dilihat dari prestasinya Shin Tae-yong, dari kemarin cara bermainnya timnas, dari bagaimana dia menukangi timnas, dari sudut pandang supporter, saya berharap dia kembali gitu. Dia mau atau tidaknya nanti mau untuk menukangi timnas Indonesia kemudian. Tapi kan yang pasti kita berharap sebagai supporter, kita berharap Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia. Oke, mungkin kalian bilang ada sih yang bilang pasti ada. Ada yang bilang begini, ya di bawahnya Shin Tae-yong kita tidak pernah ada piala, bro. Betul, pertanyaannya sudah berapa pelatih yang kasih piala ke Indonesia? Pelatih mana sih ya kan? Yang sudah persembahkan trofi AFF atau apapun itu lagi Indonesia? Belum ada. Kelompok umur mungkin ada pelatih Indonesia, Coach Indra Syafri. Tapi untuk level senior kan belum ada. Siapa sih? Ya kan? Jadi tidak ada salahnya kalau kita berharap Shin Tae-yong kembali dari sudut pandangnya supporter. Tapi kan kita hanya sebatas mendukung supporter yang mengambil keputusan, yang punya hak untuk mengganti pelatih itu kan federasi. Apakah dari sudut pandang federasi Shin Tae-yong pantas untuk kembali? Kita tidak tahu. Apakah dari sudut pandang federasi Shin Tae-yong pantas untuk menggantikan John Herman? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kalau dilihat dari sisi prestasi, dari sisi kemajuan timnas Indonesia dari tahun ke tahun, step by step, maka kita pilih Shin Tae-yong. Sudah pasti kalau buat petisi banyak yang akan minta Shin Tae-yong kembali. Oke, kemarin beberapa tahun yang lalu kan kita gagal juga di AFF, Shin Tae-yong yang pegang. Oke. Tapi ingat, yang dibawa pemain-pemain muda, pemain-pemain Liga 1. Kalau tolak ukurnya adalah kegagalan di AFF, maka saya pikir ya John Herman juga kemarin harus dipecat. Tapi sudahlah, kita lupakan itu teman-teman, dan ya kita cuma bisa berangan-angan Shin Tae-yong kembali. Kita cuma bisa meminta yang punya hak untuk mengganti itu federasi. Ya, tapi kalau misalkan nanti ada pemilihan ketua PSSI dan ketua PSSI-nya itu diganti, maksudnya pas pemilihan Pak Erick Thohir tidak lagi menjabat sebagai ketua PSSI, ya kemungkinan besar Shin Tae-yong pasti akan kembali. Kemungkinan besar pasti akan kembali. Tapi kalau misalkan pemilihan nanti Pak Erick Thohir itu kembali lagi terpilih jadi ketua PSSI, ya, beratlah mungkin untuk Shin Tae-yong kembali. Tapi ya kita kembali lagi, bro. Dukungan itu hanya untuk timnas. Harga mati. Jika Mitchell Baker belum sebulan dinaturalisasi sudah hat-trick. Tapi tahukah kamu jauh sebelum itu ada pemain naturalisasi terburuk Indonesia. Bayangkan dinaturalisasi dengan harapan besar. Tapi statistiknya justru seperti ini. Tony Chusel menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012 untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi statistiknya sangat mengecewakan. Bersama timnas Indonesia, ia hanya bermain 2 pertandingan dan mencetak 0 gol. Di level klub Indonesia bersama Barito Putra, kondisinya tak jauh berbeda. Ia hanya tampil 5 kali mencetak 0 gol dan akhirnya dilepas klub. Bahkan sepanjang karir seniornya yang mencapai 165 pertandingan, Chusel hanya mampu mencetak 8 gol. Angka yang tergolong rendah untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Tak heran, hingga kini ia masih sering disebut sebagai salah satu proyek naturalisasi paling gagal dalam sejarah timnas Indonesia. Sebenarnya bukan hanya Tony Chusel yang menurut saya produk gagal dari naturalisasi. Ada beberapa Ada beberapa pemain yang menurut saya itu produk gagal dari naturalisasi Indonesia. Johnny van Bokering itu menurut saya produk gagalnya naturalisasi. Dan beberapa pemain lah yang menurut saya itu gagal memenuhi ekspektasi dari ribuan bahkan jutaan supporter timnas Indonesia. Mereka gagal. Nah, itu yang kita harap tidak terjadi
di era modern, di era sepak bola modern, khususnya untuk timnas, kita berharap tidak ada pemain yang gagal seperti itu. Cuma semakin kesini kita semakin melihat bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi itu kan kita berharap mereka main di Eropa kan. Nah, semakin kesini kan semakin banyak pemain-pemain yang dinaturalisasi itu kembali ke Indonesia, kembali ke Liga 1. Kita tidak tahu motivasinya apa ya, apakah untuk menit bermain, apakah untuk uang dan lain sebagainya. Kita tidak tahu sampai di situ. Tetapi yang pasti ketika mereka memilih untuk bermain di Indonesia, sedangkan mereka masih punya kans untuk bermain di Eropa, menurut saya itu sesuatu yang tidak diharapkan oleh sebagian besar supporter. Saya yakin. Ini bukan soal mau masuk di klub mana, klub manapun. Menurut saya kalau dia masih punya kesempatan bermain di luar dan dia memilih main di Liga 1, ya itu akan menjadi salah satu pertanyaan besar untuk masyarakat Indonesia. Why? Kenapa Liga 1? Sedangkan lu masih bisa mungkin main di Liga Belgia kasta kedua lah, atau Liga Belanda kasta kedua masih bisa, tapi kenapa memilih Liga 1? Itu yang kita tidak harapkan. Kita harap pemain-pemain seperti Ragnar, seperti Jen Vraven yang masih terbilang muda, Mauro Zilstra dan lain-lain, kan kita berharap mereka ini kan dinaturalisasi untuk yang membuat timnas Indonesia semakin bagus, membuat timnas Indonesia ini kan semakin oke. Tapi kan setelah mereka dinaturalisasi dipanggil ke timnas, ya biasa-biasa saja penampilannya gitu. Mungkin yang memberi dampak yang luar biasa cuma Ole, menurut saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya silakan tulis kolom komentar. Tapi menurut saya yang menurut saya, jadi bukan di era tahun 2010 sampai 2013 ya tidak, tapi di era sekarang itu mungkin Ole Romeni lah yang mungkin bawa dampak luar biasa untuk lini serang Indonesia. Kalau dulu kita juga punya proyek naturalisasi yang berhasil, ada Christian Gonzalez, ya kan? Dia bukan pemain keturunan tapi naturalisasi warga asing, sudah tinggal lama di sini, istrinya orang Indonesia, dia bisa dinaturalisasi sesuai dengan regulasi FIFA kan. Jadi dia sukses, dia salah satu striker yang paling ditakuti sama lawan-lawannya timnas waktu itu. Masih ada lagi yang lain-lain, Sergio Van Dijk, ya kan? Bukan Sergio Van Dijk yang di Liverpool, tapi striker yang kepalanya pontos itu. Kita kan punya juga striker yang bagus begitu, naturalisasi. Dan banyak juga yang gagal. Kita harap yang sekarang itu tidak gagal. Mereka tidak gagal maksudnya. Mereka tetap menjadi tumpuannya timnas Indonesia. So, terima kasih banyak sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.